Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrianus Satrio Wiyadi, selaku Ketua Kelompok 9 Syed Hussein Nasr. Di sini kami akan berdiskusi mengenai topik isu aktual dalam peran mahasiswa. Salah satu isu yang sering kali menjadi sorotan dan pengalaman yang mendalam bagi mahasiswa adalah kesehatan mental. Kesehatan mental adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita semua. Dalam diskusi kali ini, kita akan menjelajah betapa pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi peran serta kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin di sini ada beberapa teman yang ingin mengungkapkan pendapat terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Muhammad Abduh. Di sini saya ingin berpendapat tentang kesehatan mental bagi mahasiswa. Bagaimana peran atau pengaruh dari kesehatan mental itu sendiri bagi mahasiswa. Tentunya kesehatan mental itu sangat penting bagi mahasiswa. Bagaimana bisa penting? Karena ketika mahasiswa mempunyai kesehatan mental yang buruk, maka peran dari mahasiswa itu sendiri bisa menjadi kurang optimal, dimana karena ketika kesehatan mental kita buruk, kita akan terganggu dalam segi produktivitas, baik itu dalam mengerjakan tugas kita sebagai mahasiswa ataupun dalam peran kita sebagai mahasiswa, diantaranya sebagai moral force, iron stock, agent of change, dan social control, di mana kalau kita mempunyai kesehatan mental yang buruk, itu sangat berpengaruh sekali terhadap peran kita sebagai mahasiswa. Sekian dari saya, mungkin ada yang lain mau menambahkan atau ingin menyanggah, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Mutiat Syahida. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jaki, bahwa mental health mahasiswa itu sangat berpengaruh pada keproduktivitasan mahasiswa tersebut. Karena bisa kalian ketahui bahwa mental health itu adalah sebuah apa ya? Bukan penyakit, tapi kayak apa ya? Kondisi yang menyebabkan mental para mahasiswa itu menjadi turun, rendah, dan itu juga bisa dipengaruhi oleh kepikiran gak bisa bayar UKT atau hal lain sebagainya. Itu sih dari saya. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Perkenalkan, nama saya Alzarisaya. Bener banget, dari teman-teman sekalian yang udah menyampaikan pendapatnya. Emang kalau misalkan masalah mental itu masalah yang ada di dalam diri ya, terutama kita sebagai mahasiswa juga tentunya perlu untuk mengetahui kondisi mental kita. Jangan sampai kita itu benar-benar memforsir diri kita itu untuk melakukan banyak hal, melakukan berbagai peran, tapi diri kita sendiri itu tidak tidak mengetahui bahwa diri kita itu punya batasan. Balik lagi kan, kita itu manusia ya, punya keterbatasan dan segala kekurangannya. Dan mungkin ya salah satu untuk mengidentifikasi dan menjaga pikiran kita agar tetap jernih dan bisa produktivitas serta menjalankan peran-peran kita sebagai mahasiswa, itu mungkin salah satunya bisa dengan cara take a rest atau ambil 1 hari istirahat full untuk benar-benar dalam tanda kutip membahagiakan diri. Tidur yang cukup, makan makanan favorit, lalu misalkan belajar hal baru yang menyenangkan, dan nanti kitanya pun siap untuk mengikuti kegiatan mahasiswa yang lain. Apalagi untuk mahasiswa aktivis yang banyak organisasinya, banyak kegiatannya, pasti itu butuh banget waktu untuk istilahnya bisa juga ya sebagai refleksi diri juga, istirahat gitu. Kalau dari saya seperti itu. Baik, yang lainnya mungkin? Oke, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Devita Nur Fauzia. Saya setuju tentang pendapat
Jaki juga bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting bagi mahasiswa. Karena bila kesehatan mental terganggu, mungkin semua juga akan terganggu, termasuk pada perkuliahan kita. Cukup sekian dari saya. Oke, saya ingin izin menambahkan. Perkenalkan, nama saya Sulsena Ikhlastia dari kelas D. Benar yang dikatakan oleh Devita, kesehatan mental sangat penting untuk peran mahasiswa. Karena jika seseorang mengalami gangguan tersebut, seseorang tersebut akan mengalami penurunan pada konsentrasi, perhatian dan fungsi sosial yang akan berdampak pada pencapaian belajarnya atau prestasi belajarnya akan menurun. Seperti itu. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Najwa Aliana Sihudin. Saya setuju dengan pendapat teman-teman semua bahwa mental health itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering sekali merasa stres, maupun itu dalam hal tugas maupun hal lainnya. Oleh karena itu, peran support system sebagai mahasiswa sangat dibutuhkan oleh kita, dan pasti dari kita banyak orang yang tinggal di kos. Benar begitu? Iya. Tanpa adanya orang tua dan juga keluarga, kita melakukan segalanya sendirian. Jadi kita sebagai mahasiswa yang sama-sama merasakannya, baiknya kita satu sama lain saling mensupport agar mental health kita terjaga. Sekian dari saya. Izin menambahkan, perkenalkan, nama saya Aulia Cahya Kirani dari kelas D. Benar, saya setuju apa yang sudah dikatakan tadi. Salah satu solusi, beberapa solusi lagi untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya mungkin depresi seperti itu, ada bisa dengan ajak teman untuk mengobrol, untuk sharing segala macam. Dan yang kedua, ada rutin berolahraga supaya kita bisa ke-distract lah gitu istilahnya, biar tidak terlalu banyak pikiran atau yang lainnya. Yang ketiga, luangkan waktu untuk me time, karena me time itu memang sebenarnya penting sekali ya, supaya ya itu tadi biar nggak depresi. Yang keempat, ada tentukan tujuan untuk diri sendiri. Yang kelima, pastinya istirahat yang cukup. Perkenalkan, nama saya Selami Fadilah. Benar banget, saya juga setuju gitu ya, karena memang nyatanya banyak sekali mahasiswa dari berbagai jurusan yang mempunyai mental health gitu. Jadi kenyataannya sering terjadi peristiwa yang kemudian berdampak pada rasa trauma akibat kekerasan, tekanan berlebihan, pergaulan, gaya hidup, stres, banyak tugas juga kan. Dan bisa juga dapat memicu munculnya perasaan-perasaan negatif gitu yang kuat dan mendorong remaja buat ambil tindakan ekstrim kayak memukai dirinya sendiri gitu. Baiklah, mungkin selanjutnya ada lagi. Aku kayaknya izin menambahkan, perkenalkan, nama saya Syala Marsha Nugraha. Ngomongin tentang kesehatan mental dan juga peran mahasiswa ya, seperti yang kita tahu bahwa peran mahasiswa itu ada agent of change, moral force, terus iron stock dan lain sebagainya. Dari sini saya akan ngejelasin dulu tentang agent of change mungkin ya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menjadi agent of change gitu ya, jadi kita juga harus mempunyai pendidikan dan kesadaran yang baik. Ngomongin, nyangkutin dengan kesehatan mental, kan tadi ada yang ngomong ya, kalau kesehatan mental itu bisa jadi karena ada tekanan dari akademik. Nah, kan biasanya buat tekanan dari akademik itu contohnya ya, kayak kita ngerjain menunda-nunda tugas, terus jadi keteteran lah, terus jadi kita jadi pusing, mental kita jadi banyak ngeluh gitu kan. Terus jadi pokoknya kita tuh harus punya time management yang baik. Terus buat moral force ya, buat moral force ini pasti ngedepankan nilai kemanusiaan, ngomongin kesehatan mental untuk mungkin ya para dosen atau teman sebaya atau juga kakak tingkat, diusahakan ya untuk tidak mendiskriminasi bagi kita yang masih mahasiswa baru, sebagai mahasiswa baru. Juga untuk iron stock,
karena kita merupakan generasi penerus bangsa, jadi kita juga sebagai mahasiswa baru harus bisa ngejaga dan merawat diri sendiri gitu supaya kita terjauh dari yang namanya mental illness dan lain sebagainya. Contohnya iya benar juga kata yang udah teman-teman saya sampaikan, olahraga, terus me time kayak nonton film favorit, makannya itu ya gitu pokoknya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baiklah, saya Adriano dan saya sebenarnya bukan ingin berpendapat ya. Saya sebenarnya ingin bertanya. Kita semua setuju kan ya dalam kesalahan masalah mental health itu dari tugas, dari pergaulan, ya itu pembayaran lah, banyak pengeluaran kan ya kita. Nah, tapi ada juga faktor lain, yaitu masalah kesehatan mental yang berasal dari misalkan ketraumaan. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus-kampus lah. Sudah marak kan itu terjadinya. Nah, dan pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat teman-teman sekalian ini tentang kekerasan seksual ini? Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana pendapat kalian semuanya lah begitu. Mungkin ada yang bisa menjawab di sini teman-teman. Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Anjani Wardatul Aziza Zahra. Izin menjawab tadi pertanyaannya Adriano. Untuk kekerasan seksual, mungkin stereotip orang-orang gitu, kekerasan seksual tuh cuma ke cewek doang atau ke perempuan doang gitu. Padahal sebenarnya itu bisa aja terjadi, mau ke perempuan mau laki-laki itu bisa aja. Cuma ya emang rata-rata orang taunya catcalling kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita nggak bercandain cowok dengan cara sama catcalling itu juga termasuk sexual harassment gitu kan. Terus juga kayak misalkan mungkin ada beberapa atau ada yang pernah lihat kayak kita bercanda nih, terus maaf banget kayak teman ceweknya megang dadanya cowok, itu juga termasuk seksual harassment kan, yang sebenarnya kita nggak boleh. Dan itu juga harus sadar aja semuanya gitu. Dan nggak ada kok pihak yang nggak ada perempuan tuh bukan yang korban. Ya bukan hanya korban saja. Ya bukan korban tuh bukan perempuan doang, tapi bisa juga jadi pelaku, cuma emang kadang kita nggak sadar gitu. Dan peran kita mungkin bisa lebih sadar diri, lebih introspeksi diri, lebih aware lagi gimana sih kita harusnya berperilaku sama orang lain gitu kan. Kita tahu batasan ini itu gitu. Jadi ya mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa juga. Terus tentang edukasi yang kita bisa mempelajarinya dari banyak hal gitu, dari buku, dari jurnal or something else, itu bisa kita pelajari dan itu bukan sesuatu yang sepele. Intinya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing gitu ya. Dan kita pun nggak boleh menormalisasikan kayak mau sekecil apapun perbuatan seksual itu ya salah gitu. Nggak ada yang bisa dibenerin, nggak ada yang bisa dimaafin secara ya tau lah, minta maaf ya gitu. Baik dari baik pelakunya perempuan atau laki-laki ataupun sebaliknya. Meskipun si perempuan itu juga nggak niat buat jadi ngelakuin itu gitu. Buat kekerasan seksual, disengaja ataupun tidak, hal itu tetap salah. Yang belum? Mungkin ada pendapat lagi? Mungkin saya ingin berpendapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajad. Mungkin saya ingin berpendapat tentang membahas sebab maupun akibat atau cara mencegah tentang kekerasan seksual. Mungkin sebab yang ditimbulkan dari kekerasan seksual biasanya ya bukan menjadi sebuah rahasia lagi mungkin. Karena bila menjadi sebuah rahasia ya kita juga harus
harus tahu gitu, mencari tahu bahwa itu teh perbuatan jelek. Jadi kita juga harus melarang bila seseorang atau teman kita terjerumus gitu, atau terjangkit lah gitu. Mungkin sebab yang ditimbulkan kan biasanya kasus kekerasan seksual yang biasanya di berita-berita ataupun di surat kabar itu kan perempuan. Ya mungkin sebab berpenampilan perempuannya terlalu mencolok, jadi membuat si pelaku itu berpikir negatif dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri begitu. Kemudian akibat yang ditimbulkan terhadap korban mungkin yaitu membuat trauma gitu. Jadi si korban tersebut tidak akan berfokus gitu terhadap perkuliahannya, bahkan ya tidak menjadi rahasia lagi bahwa saya dengar juga di kampus-kampus bahwa akan tidak menutup kemungkinan di DO gitu dari kampusnya. Bahkan ada juga ya, jadi sebagian mahasiswa lebih karena ada faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan perihal ekonomi, bahkan si pelaku itu jadi menjual diri gitu di kampus. Demi apa? Demi membayar UKT begitu. Jadi semaksimal mungkin bila kita tidak mampu, ya kita juga harus memiliki rasa empati dan simpati mungkin kepada teman-teman kita yang ya tidak berkemampuan ekonomi yang sama. Kita harus sedikit membantu mungkin dan meringankannya. Jadi meminimalisir gitu terhadap pelaku maupun korban pelecehan seksual. Sebab mungkin pencegahannya mungkin dengan tidak berperilaku mencolok terhadap maupun laki-laki ataupun perempuan, juga selalu ingat Tuhan mungkin, karena dimanapun kita berada kapanpun Tuhan itu selalu melihat kita gitu, maupun kita itu berperilaku yang baik maupun yang buruk. Bahkan dalam keadaan gelap tidak terlihat sedikit pun cahaya, Tuhan juga tahu gitu kita apa yang kita lakuin tuh gitu. Jadi nggak bisa bohong gitu kita teh. Jadi kita juga harus memiliki rasa takut gitu bila mana ada terlintas sedikit hawa nafsu ingin melakukan kekerasan seksual maupun korban atau pelaku, kita juga harus ingat gitu sebelumnya terhadap Tuhan. Sekian, terima kasih. Tapi saya kurang setuju ya sama kamu gitu, kayak kan masih banyak gitu ya kekerasan seksual tuh, kayak kenapa harus selalu nyalahin cewek gitu, kan masih kayak ada apa ya namanya tuh kasus lain kayak kekerasan ke anak kecil itu kenapa coba terus masih ada gitu, kayak kita aja udah pakai kerudung, udah pakai gamis gitu, tapi kenapa gitu tetap yang disalahin kan, kayak catcall. Jadi nggak gimana ya, kayak jangan nyalahin selalu cewek gitu yang salah gitu dalam berpakaian gitu. Ya, kalau soal berpakaian mah gitu kan. Kalau soal berpakaian mah itu pasti sesuka ceweknya, maksud sesuka ceweknya tuh kayak hak setiap orang lain, kayak oh aku pantas nih hari ini pakai baju ini, aku seneng pakai baju ini, mungkin ya dia suka sama pakaiannya sendiri dan untuk dirinya sendiri mungkin, tapi banyak mata cowok yang melihat dia di pandangan yang berbeda ya. Itu udah cowoknya ya kayak gitu. Mungkin saya jadi menjawab pertanyaan yang tadi, karena saya belum pernah gitu, naudzubillah lah, saya belum pernah terjerumus gitu dari ini, jadi saya juga tidak tahu gitu. Mungkin itu mah diri masing-masing, mungkin kadar imannya kepada Tuhan sedang lemah gitu, ataupun ketidaktahuannya tentang pengetahuan tersebut. Jadi kesadaran diri masing-masing itu bukan faktor. Dari kesadaran diri masing-masing mungkin. Memang hal itu masih bisa disanggah karena kita sebagai cewek juga kan itu hak kita loh mau berpakaian gimana pun. Niatnya juga kan nggak mungkin aduh aku sengaja biar dilecehin nggak gitu ya. Ya, jadi itu mah kembali ke diri kita masing-masing ya. Selain itu juga di samping dari kembali ke diri kita masing-masing, kalau misal kita ada nih ngelihat sexual harassment gitu sebagai orang sekitar gitulah, kita harus bisa kayak stop gitu, jangan banget gitu. Gak boleh dinormalisasi. Iya, gak boleh dinormalisasi. Izin menambahkan mungkin dari maksud yang
sampaikan Ajiad adalah mungkin bukan lebih ke sesuka hati atau kesukaan dari si wanita tersebut, tapi mungkin lebih ke perspektifnya itu pakaiannya itu sesuai moral dan etika atau tidak, seperti itu. Dan betul juga dari para perempuan yang menyampaikan bahwa walaupun ada yang bergamis, ada yang sudah pakaiannya tertutup dan sesuai moral dan etika, seksual harassment itu pasti tetap ada. Nah, di situ kita perlunya peran mahasiswa sebagai social control. Kita mengingatkan, kita kalau ada kejadian tersebut, kita mengingatkan teman kita, ataupun bisa kalaupun bukan teman kita, misalkan orang tua pun sekalipun, kalau kita memang salah, kalau orang tua atau orang yang lebih tua itu tersebut salah, ya kita ingatkan, tapi bukan untuk menggurui, tapi untuk saling mengingatkan. Kalaupun ada yang terjerumus, bukannya kita harus ngejudge, tapi jangan menjudge orang tersebut salah, tapi kita arahkan ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin saya ingin berpendapat ya. Seperti yang sudah Zaki bilang, salah satu cara untuk kita mengatasi kekerasan seksual adalah dengan menegur orang yang melakukan salah itu. Nah, jadi banyak orang yang sudah tahu melihat perbuatan salah, jangan kekerasan seksual. Masalah yang kecil aja tuh, buang sampah sembarangan. Nah, banyak orang yang ngelihat sampah di jalan nggak diambil, atau nggak ngelihat ada orang buang sampah sembarangan nggak menegur. Nah, menurut saya itu adalah mungkin orang itu masuk ke dalam fase aparatis gitu ya, bisa dibilangnya begitu. Nah, saya takutnya begitu, karena banyak juga mahasiswa yang seperti itu, aparatis, individualisme, tidak bersosialisasi, tidak berinteraksi. Nah, saya ingin tahu pendapat teman-teman, bagaimana caranya biar kita itu tidak menjadi aparatis seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya di sini. Mungkin kalau misalkan untuk tadi yang dari buang sampah itu, kalau misalkan kita emang udah pemalu gitu orangnya gitu, ya mungkin bisa dimulai dari kita lah minimal gitu. Punya sampah permen atau apa itu dikip aja dulu sendiri, baru nanti pas lihat tempat sampah baru dibuang gitu. Terus mungkin cara ngingetin yang baik gimana ya, ngingetinnya tuh nggak menggurui mungkin ya, kayak ya udah kayak teman aja, lu masa buang sampah di sini sih, kayak gitu, buang sana dong, kayak gitu, mungkin bisa kayak gitu. Ingin menambahkan juga ya, kalau dari tadi ada pertanyaan yang menyebutkan bagaimana kita sebagai mahasiswa biar terhindar dari sifat individualisme, apatis. Nah, itu tuh pertama sebenarnya kita tuh harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi kita sendiri ya. Jadi lingkungan yang nyaman itu kita menghadirkan rasa saling melindungi dan saling ingin membantu. Nah, dari sana itu kalau kita kelihatan melihat teman yang mungkin memiliki masalah, kita bisa coba bantu bareng-bareng. Memiliki masalah, kita bisa coba carikan solusinya. Dan banyak juga ya kalau misalkan kita tuh harus dari diri kita sendiri juga, kita harus menanamkan rasa peka minimal ke teman sekelas minimal. Kita bisa meluas ke teman yang beda kelas, teman satu prodi, lalu lebih ke tingkat yang lebih luas lagi. Oke, mungkin ada satu pendapat lagi. Saya izin menambahkan. Kenalkan, saya Tiara Junita. Saya setuju dengan pendapat dari Anjani. Seperti yang kita tahu ya, kalau tentang membuang sampah itu pasti dari diri kita sendiri, kesadaran dari kita sendiri. Apalagi kan sebagai orang Islam nih, kita tahu kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau misalnya ada teman misalnya susah dikasih tahu nih, dia tuh bandel, suka buang sampah di mana aja gitu, tanyain dia beriman nggak gitu. Nah, kalau misalnya tetap itu kita sebagai temannya menasihati dengan
kalau misalnya tetap gitu ya udah sama kita dibuangin aja lah. Amal. Dapat pahala. Oke, mungkin satu pendapat lagi. Izin menambahkan, nama saya Nabila Syifanur Aziza. Untuk yang masalah cara mengatasi sikap apatis atau individualis itu bisa ditambahkan dengan mulai berkomunikasi, karena sejak banyak yang bilang kalau di kuliah itu kan masalah lo gue gitu. Ya, kayak urus sendiri gitu. Itu mulai Soalnya waktu juga. individualis. Kayak mulai satu kuliah, jadi individualisnya dikurangi gitu. Itu saya, oke. Karena mungkin itu saja ya, karena waktu juga, karena baterai HP. Mungkin saya akan menutup diskusi kali ini ya. Ya, mungkin terima kasih dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.